Halo, welcome to Portray Podcast by Renata S. and Justin. Halo semuanya, halo Renata, Edi. Hai. Heboh ya. Hai. Biar semangat. Gengs, bahas apa nih kita hari ini ya? Gue juga bingung Apa kita ya? mau ngapain lagi. Iya, gila. Kayak topik-topiknya kayak bingung gitu gak sih? Kita apa lagi yang mau dibicarain? Udah semua gitu ya? BTW Tin, kemarin Cice lu habis sangjit ya? Congrats ya. Oh Iya, thank bener. you. Selamat. Thank you. Thank you. Semoga Lancar lancar sampai hari hari pernikahan. Iya. Amin banget. Nah, tapi menarik juga nih ngomong-ngomong nikahan ya. Gue jadi kepikiran. Kita ngebahas ini aja deh. Kan sekarang maksudnya di tengah masyarakat kita ini kan banyak banget tuh standar pernikahan yang ideal tuh seperti apa gitu kan. Ya, asik. Kita bahas itu aja deh. Gimana? Bener juga sih, Riz. Boleh menarik sih. Iya gak sih? Karena kadang gini, nggak cuma pas nikahannya aja deh dibahas gitu kan, sama kayak masyarakat kita tuh udah punya standar tersendiri tentang nikahan. Bahkan sebelum nikah pun itu juga kayak udah ada standarnya, kayak misalkan usia sebelum kalau mau nikah tuh usianya better segini gitu kan. Apalagi cewek udah usia 25 harus udah nikah gitu-gitu kan. Itu banyak banget dah, ya nggak sih? Terus kayak nyari pasangan juga mesti begini, mesti begitu, mesti begini ya. Kadang standarnya sih yang jadi kayak semacam tekanan tersendiri untuk sebagian orang, terutama untuk kayak di zaman sekarang gini. Kita udah nggak kayak terpaku sama umur, ya nggak sih? Kalau misalkan nikah juga ya. Iya. Coba Re, lu umur berapa Re nikah? Kok gitu sih, Riz? Loh, ya kan, ya udahlah gitu kan. Toh lu tetap bahagia kan tanpa harus di usia 25 gitu sih. Iya bener sih. Kan setiap orang punya timeline masing-masing. Iya gak sih? Setuju banget. Nah, cuma itu yang kadang masih jadi tekanan. Apalagi kalau kayak perempuan udah usia 30 aja. Kalau cowok mungkin kadang gak terlalu gimana ya. Iya. Nggak terlalu di ini, tapi yang paling sering dipojokkan itu lebih cenderung ke perempuan ya sebenarnya. Kenapa perempuan terus ya? Iya, nih itu jadi konten feminis. Karena nggak bisa lah kayak lo nyamain timeline semua orang ya kan. Karena pada dasarnya masing-masing orang punya prioritasnya masing-masing. Bisa aja dia memutuskan untuk menunda pernikahannya karena menunda tentang pernikahan atau mikirin nikah tuh karena ya emang dia mau fokus sama karirnya, ya nggak sih? Atau ada yang mau dikejar, ya pencapaiannya apa kita juga nggak tahu, ya kan? Atau mungkin bahkan ada goal tersendiri yang kadang orang juga nggak perlu tahu, ya nggak sih? Cuma kadang orang-orang kita tuh agak terganggu sepertinya dengan kenyamanan orang lain ya. Jadi kadang suka kayak nanya kapan nikah gitu kan. Terus udah nikah ditanya kapan punya anak. Udah punya anak ditanya lagi kapan punya adiknya. Ya gitu. Terus coy. Gak selesai. Gak kelar-kelar hidup lu. Tapi kadang emang kalau gue perhatiin juga kayak beberapa masyarakat tuh masih kayak kayak ngejadiin pernikahan tuh kayak semacam pencapaian hidup. Enggak sih, kayak achievement, satu-satunya achievement tuh kadang nikah gitu. Kayak lu udah nikah ya udah, lu udah yang nggak harus juga sih, ya nggak sih? Benar. Kalau lu gimana Re? Maksudnya? Enggak, kalau menurut gua kan itu. Menurut lu apa lagi? Oh, gue pikir gue harus Ya lu mau nanggapin pernyataan gue yang terakhir tadi juga boleh, bisa. Oh iya. Oke. Gue tambahin yang Eris dulu kali ya. Iya sih, maksudnya kayak orang Indonesia tuh harus kurang-kurangin pertanyaan basa-basi yang kayak gitulah. Maksudnya kayak udah punya pacar belum, kapan nikah, terus kapan punya anak, kapan punya adik, terus kok adiknya lagi cewek lagi gitu loh. Kayak oh my god, kayak banyak topik yang bisa lo omongin gitu loh, instead of nanyain hal-hal itu gitu. Terus ya menurut gue juga memang nikah tuh bukan life goal sih, karena ketika lo nikah itu justru awal yang baru yang lo harus lakuin gitu loh. Jadi jangan pernah berpikir bahwa nikah itu adalah tujuan akhir lo. No, it is the beginning of something new, something yang lo bakal grow together gitu untuk hal-hal baru yang kedepannya gitu loh.
Nah gitu sih yang gue sayangkan dengan persepsi orang saat ini gitu loh. Sorry gue mau nambah, gue jadi inget sama ini, kepikiran gak sih lo sama pasangan yang notabene misalkan mereka nggak bisa punya anak gitu kan, at that moment gitu, terus tiba-tiba ada orang nanya udah punya anak belum, kapan mau punya anak, itu kayak lo nggak mikirin karena ketidaktahuan lo jadi secara nggak langsung menyakiti mereka nggak sih? Iya bener, dan kadang-kadang lo kayak gini loh, mereka nambahinnya kayak gini, kalau punya anak tuh jangan ditunda. Iya, oh my god. Ya udah lo aja yang ngasih makan ya anak gue. Iya, maksudnya tiap orang tuh punya isunya masing-masing, so jangan tanya itu gitu loh, ngerti gak sih? Kalau lo nggak deket gitu, kecuali kayak kita bertiga kan deket banget ya, maksudnya kayak nanya itu aja tuh kita masih sungkan gitu ya. Tapi ya maksudnya kalau kita nanya tuh masih make sense, ngerti gak sih lo? Yap. Gitu. Iya. Kayak ada apa ya, kalau ya bener tadi kata lo, kalau lo emang nggak bener-bener niat untuk ngobrol lebih jauh tentang hal itu, mending nggak usah dibahas nggak sih, nggak usah lo basa-basi gitu, daripada lo ujung-ujungnya kayak bikin orang jadi makin depres gitu kan. Ya. Kecuali lo ada keinginan untuk membantu secara finansial, that's okay. Kalau enggak, please don't. The thing is nggak ada tuh yang kayak gitu. Iya, itu yang mengesalkan ya nggak sih? Iya. Terus ntar kalau misalkan kita jawab dengan rude, disangkanya ih kok gitu sih, kita kan ngedoain yang baik kayak gitu ya nggak sih? Padahal kan ya if you really wish something good for us, dan ya udah doain aja, nggak usah lo pakai basa-basi kayak gitu ya sih. Iya, tau gak sih, gue pernah baca salah satu kayak salah satu orang yang cukup terkenal juga di Instagram gitu. Intinya dia tuh ulang tahun, terus ada followersnya itu bilang kayak gini, kayak happy birthday yang Mbak gitu, kata dia, happy birthday Mbak, semoga segera punya anak gitu loh. Terus si Mbak ini tuh balas, maksudnya si orang yang gue lihat storynya ini balas gitu kayak please deh guys, maksudnya kayak lu tuh cukup bilang kayak hidup lu supaya happy gitu loh, maksudnya gak usah kayak spesifik kayak punya anak, gak semua orang pengen punya anak gitu loh. Itu menurut gue itu makes the point, maksudnya kayak iya bener, maksudnya as simple as you wish their happiness, their best life gitu, that's it gitu loh, gak usah sampai kayak semoga cepat nikah, cepat punya anak, oh my god gitu. Kesel ya. If you want to wish someone specifically, personally gitu kan, ya lo harus kenal deket lah sama dia, apa yang dia mau gitu. Jangan lo bener buat kayak gitu gak sih? Bener. Kayak gue misalkan ngucapin selamat misalkan gue ngucapin selamat ulang tahun ya Tintin, semoga nanti jadi VP-nya ya itu kan ya maksudnya itu kan masih something yang related personally gitu kan. Karena lu belum tahu dia gitu misalkan. Ya gitulah, nggak usah lah yang lo basa-basi tapi ya nggak busuk ada. Basa-basi busuk. Basa-basi busuk. Ya. Karena bener ya, as simple as lu ngucapin semoga bahagia aja, ya kebahagiaan itu banyak bentuknya dan wujudnya gitu. Bener. Setuju. Sehat aja udah bahagia, Rich. Iya benar. Of course. Iya benar. Aduh. Setuju sih. Terus stigma yang mungkin gue biasa denger tuh kayak nggak cuma di Indonesia sih, kayaknya di banyak tempat yang cukup budaya yang cukup kental itu adalah mereka sebaiknya nikah dengan satu suku yang sama. Sebenarnya tuh reasonnya menurut gue masih masuk akal, kayak untuk menjaga kelestarian budaya mereka gitu, supaya maksudnya kayak keturunan mereka tuh yang nggak tercampur aduk dan lain sebagainya. Menurut gue itu masih make sense dan gue cukup setuju. Tapi ketika lu mempertaruhkan itu untuk kebahagiaan lu seumur hidup, kayaknya nggak worth it gitu loh. Maksudnya ngerti nggak sih lo kayak kalau memang lu dikasih kesempatan untuk kan dikasih rezeki untuk nikah dengan orang yang suka yang sama, well that's good gitu loh. Tapi kalau enggak ya nggak kenapa-napa juga sih ya. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Itu menurut gue ya. Tapi ya please discuss lagi ke orang tua, dan juga maksudnya kayak lu kayak pikirin konsekuensinya tuh apa aja sih kalau nikah nggak sama orang yang satu suku gitu. Gitu menurut sih. gue malah kayak satu suku itu kayak it's a bonus sih, ya nggak sih? Ketika lo iya sih benar. kayak ya lu kan nggak tahu lo nyaman sama siapa,
lo ngerasa secure sama siapa ya nggak sih maksudnya? Iya, Ya, benar. Kalau benar. jodoh kan ya Hubungan, susah ya. ya. Iya. Ya syukur-syukur lo dapet yang satu suku ya. Kalau enggak ya Iya. go ahead gitu. Maksudnya selama ya keluarga Dia lo bikin lo oke, happy. dia bikin lo Iya. happy ya it's okay lah. Betul. Iya. Yang gitu penting sih. happy sih sebenarnya apapun itu ya nggak sih? Kalau apalagi Iya betul. kalau cuma ngikutin apa namanya, oke harus sama sukunya atau apa, kayaknya lo bakal terpaksa juga nggak sih, karena lo jadinya terkungkung dan ya itu jadinya nggak happy pada akhirnya. Iya benar, dan kayak menyesal seumur hidup kayak kenapa gue harus dengerin orang tua gue ya gitu loh. Kayak ngajarin gak boleh dengerin orang tua. Iya Kan kayak maksud gitu. gue ya I don't know ya, itu kan pikiran kita, tapi ya yang seperti gue bilang please discuss it with your parent gitu loh, maksudnya terus kayak mikirin konsekuensinya, karena konsekuensinya juga banyak pasti gitu ya kan. Betul. Oke, Gitu kalau sih lo kalau Tin gue. ada nggak Tin? Gue Ada lah dia pasti lagi. Pikiran gak sih apaan gitu? kalau gue ngelihatnya mungkin karena gue lagi juga bantuin beberapa hal sama cece gue gitu ya buat siapin hari H. Satu yang paling beda di masa pandemik ini tuh tadinya harusnya ada stigma adalah lo, keluarga lo atau ya semuanya deh itu harus ngundang orang yang banyak banget untuk pernikahan. Iya tuh. Bener gak? Jadi ajang show off ya. Betul banget. Even mungkin gue atau bukan gue lah, mempelainya aja nggak kenal sebenarnya gitu kan. Tapi mau nggak mau karena itu teman bokap gue atau teman nyokap gue, kayak balas budi loh. Jadi biasanya kalau gue lihat di teman-teman bokap gue, di kalangan teman-temannya tuh, jadi kan dia udah pernah ngundang bokap gue, mau nggak mau jadi bokap gue harus ngundang dia juga gitu loh, kayak balas budi kesannya kalau orang bilang gitu, balas ngundang gitu. Nah itu menurut gue jadi sekarang itu nggak ada lagi tuh, biasanya nggak ada lagi, karena kan kita juga udah dikurangin kan, walaupun sekarang udah boleh, itu pun masih cuma 25% dengan kondisi pandemi gini ya. Betul. Jadi paling nggak stigma itu yang tadinya harus ngundang orang banyak mungkin jadi nggak perlu. Plus kalau zaman biasanya, misalnya bukan zaman dulu, zaman biasanya sebelum pandemi ini, stigma yang ada tuh kalau walaupun lo udah ngundang banyak pun nanti tetap aja jadi omongan, entah makanan lo gak enak atau tempatnya kenapa lah, atau panas lah, atau karena outdoor lo nggak, kok banyak nyamuk sih, atau enggak kok hujan ya, becek dong, gitu-gitu. Ada aja gitu yang diomong sampai sampai mungkin kayak gue dan temen-temen gue even udah punya anak, mungkin anaknya udah 2, kok masih juga diomongin. Maksud gue kayak halo gitu, udah lewat juga sih ya. Itu kan namanya seremoni atau apapun kan, atau event kan belum tentu pasti perfect dong semuanya, apa ada aja pasti kan. Yang kayak gitu sih yang menurut gue stigma di Indonesia. Mungkin kalau di luar itu nggak ada kan yang harus ngundang banyak orang, bener nggak sih? Itu kayak ya gimana ya, kita tuh nggak bisa bikin semua orang bahagia, benar. Semua orang senang, betul. Ya nggak sih, maksudnya ya udah, lalu kalau lo disappoint sama satu acara ya udah, ya emang nggak bisa, ya kemampuan orang beda-beda juga ya kan. Selera nggak sama. Selera nggak sama. Iya benar. Kayak gitu. Ya susah juga sih. Tapi emang iya sih, gue agak keinget juga sama kemarin ada salah satu teman gue juga, dia percampuran 2 budaya yang berbeda. Dua-duanya orang Singapura, tapi yang satu Chinese, satu India. Dan itu mereka nikah itu juga cuma simpel banget di rumah doang, cuma sama dikelilingi sama keluarga aja, udah. Oh my god, kayak very simple. Dan menurut gue sih ya emang kayak gitu nggak sih, kayak namanya nikah tuh lo bener-bener intimate, jadi kan bener-bener sama orang. Lebih kusyuk. Iya benar. Bener-bener sama orang-orang yang ya lo sayang, lo kenal deket. Ya nggak sih, dibandingin sama orang-orang yang lo salaman pas diucapin oh iya makasih, siapa ya nggak tahu. Iya benar. Itu terjadi di gue kayak sih. Gimana tuh, Ren? Kenapa? Pengalaman lo, Ren? Iya itu maksudnya kayak gue nggak tahu siapa yang gue salamin itu. Oh iya, kemarin. Iya. Jadi karena sebenarnya gue tuh prinsipnya kayak gue tuh kasih keundangan itu ke orang-orang yang gue kontak selama 6 bulan terakhir. Jadi kalau memang kita nggak kontak selama 6 bulan terakhir ya gue nggak akan undang. Tapi ya itu kan, maksudnya balik lagi kayak orang tua tuh pengen ngundang A, B, C, D, E, F, G, ngerti nggak sih lo? Iya.
Nah itu yang gue nggak kenal siapa ya gitu. Aduh, ya itu emang udah kayak common view di masyarakat kita sih, ya nggak sih? Bener banget. Iya benar. Dan itu kayaknya sulit juga ya, kayak mau buat dipatahin. Ya kalaupun akhirnya nggak diikutin, biasanya di Indonesia tuh pasti jadi omongan, kok tiba-tiba dia merit ya? Kenapa nggak ngundang-ngundang orang? Gitu-gitu ada aja yang diomongin lagi gitu kan. Bener-bener. Sebenarnya ya kayak masyarakat, maksudnya bukan masyarakat, pasangan yang akhirnya memutuskan untuk menikah di tengah pandemi ini juga banyak dapat omongan, tau gak sih, kayak gimana tuh? Kok dia maksain sih nikah di tengah pandemi, kan kita jadi nggak bisa datang gitu, ngerti gak sih, kayak ya siapa juga yang ngundang lo gitu dong. Iya. Gue sih juga agak speechless sih, kayak ada aja ya maksudnya. Soalnya Tapi kan makanya kalau lo berharap untuk menikah tanpa dihadiri oleh orang-orang yang rese-rese itu atau orang-orang yang gak lo kenal dan hemat biaya, nikah sekarang lah waktunya. Sekarang iya benar-benar. Sekarang lah waktunya. Sedang murah. Besok harga naik. Iya sih bener. Tapi yang Eris ngomong itu sama Renata nggak salah sih. Jadi kalau memang kayak punya uangnya dananya terbatas, terus lo buat bisa buat investasi yang lain. Jadi misalnya gini deh, tadinya harusnya buat pesta sekian gitu, akhirnya itu bisa lo investasiin jadi rumah kan. Itu sebenarnya menurut gua hikmah dari pandemi ini tuh kayak gitu. Jadi ngirit buat pesta jadinya bisa dapet istilahnya punya harta lah pada saat merit gitu kan. Karena kan kalau mungkin pasti Renata udah ngerasain, jadi kayak habis nikah kan uang tuh kayak banyak banget kepake, ngulang lagi dari awal gitu kan. Bener. Kalau ini kan jadi paling nggak udah punya modal gitu kan, mau buat usaha kek atau mau buat rumah kek apalah gitu. Itu sih menurut gue keuntungan orang nikah di masa pandemi. Iya, gue setuju sih. Jadi kalau misalkan kalian mengharapkan si pasangan itu bahagia, maka tidak usahlah datang ya, biar duitnya bisa disimpan untuk yang lain ya. Bener. Toh juga kan kalau yang nikahnya pas pandemi kan misalnya ada sih memang gue tau yang pakai ada ditulis bisa kirim angpau gitu. Tapi ada juga kan yang nggak mengharapkan angpau kan, just cuma ngasih tahu mereka udah married, that's it gitu kan. Menurut gue ada kok, soalnya masih yang kayak yang tadi Renata bilang atau Eris bilang tuh kayak mau ngotot mau datang kayak gitu. Tapi ya banyak juga sih yang kayak jadinya omongannya kayak gini loh. Iyalah mereka mau nikah pas pandemik supaya tetap dapat angpaunya kan, nggak usah ngeluarin makanan gitu-gitu. Gue kadang kayak ya ampun kok jahat banget sih. Sumpah gitu. Ada yang kayak gitu loh. Sumpah ada yang kayak gitu. Gue oh my god. Ya ampun kok jahat banget sih gitu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari orang-orang toksik itu ya Allah. Dari mulut-mulut siluman itu. Iya, sampai gue mikir ya ampun jahatnya mulutnya. Oh my gosh. Tapi kita yakin pendengar-pendengar kita baik-baik kok. Iya gitu. Iya, benar-benar positif betul. Semua ya guys. Amin. Oke, dari kita kayaknya udah itu aja kali ya, Renata, Meris. Yang bisa kita ambil dari obrolan kita kali ini tuh, satu, kalau memang lo udah punya pasangan, uang mencukupi untuk lo seremoni yang mungkin kecil-kecilan, ya inilah sekarang waktunya ya nggak sih. Terus tetap tapi dengan protokol yang benar, stay safe dan semuanya sehat, amin semuanya. Oke? Amin. Kita tutup ya. Kalau gitu sampai jumpa, dadah, bye bye.